Halo Sobat Premier, saya Sylvia Retnosari, dokter anak Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kali ini saya akan membahas masalah waspada terhadap infeksi COVID-19 pada anak. Sama halnya dengan orang dewasa, anak-anak dan remaja bisa terpapar COVID. Mereka juga dapat tertular dan menyebarkan virus penyebab COVID-19. Peran orang tua amat penting untuk melindungi anak dari risiko terinfeksi COVID. Masalahnya, masih banyak orang tua yang membawa anak bepergian ke tempat keramaian atau rekreasi untuk mengatasi stres atau kejenuhan selama pandemi. Disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, angka kasus penularan maupun kematian akibat infeksi COVID-19 pada anak di Indonesia saat ini tertinggi di dunia. Kasus positif usia 0-18 tahun sebesar 12,6%. Ini artinya 1 dari 8 orang yang tertular COVID-19 adalah anak. Sampai saat ini kurang lebih 250.000 anak tak terpapar dan 656 anak meninggal. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan agar orang tua jangan panik, melainkan tingkatkan kewaspadaan terkait risiko terinfeksi COVID-19 pada anak dan semua keluarga di rumah dengan memahami gejala-gejalanya. Gejala COVID pada anak bervariasi seperti juga pada orang dewasa. Dari tanpa gejala atau asimptomatik, ringan, sedang, berat, dan kritis. COVID juga dapat menimbulkan gejala gangguan saluran cerna seperti diare, mual, muntah, dan sakit perut. Gejala COVID taraf sedang biasa disertai dengan gejala dan tanda klinis dari pneumonia atau radang paru seperti demam, batuk, dan nafas tampak cepat. Untuk yang berat, biasanya diikuti oleh desaturasi atau kadar oksigen kurang dari 95% disertai dengan tanda bahaya lain. Anak-anak dengan COVID juga bisa memasuki tahap kritis di mana sudah terjadi gagal organ, kesadaran menurun, kadang koagulopati, disfungsi organ, dan sepsis. Pemeriksaan swab pada anak dilakukan bila ada kontak kurang lebih 5 hari setelah kontak atau saat ada gejala. Makin cepat, makin dapat diisolasi dan dapat pengobatan. Pada saat situasi seperti ini, di mana positif rate tinggi, sebaiknya pada pasien demam, batuk, pilek, muntah atau diare, apalagi sesak, swab harus dilakukan. Pertama, orang tua jangan panik. Kedua, tergantung kondisi anak. Bila tanpa gejala atau ringan, segera lakukan isolasi mandiri di rumah supaya tidak menularkan ke orang lain. Jangan mengobati sendiri, lakukan telekonsultasi dengan dokter sehingga anak tetap terpantau walau isoman di rumah. Kenali tanda bahaya, kapan anak harus dibawa ke rumah sakit. Pengobatan COVID pada anak tergantung dari gejala. Yang terpenting perhatikan setiap perubahan gejala. Tetap berkonsultasi dengan dokter melalui telepon atau pesan singkat. Pastikan hanya anak-anak dengan gejala sedang atau berat baru dibawa ke rumah sakit. Hal ini untuk menghindari risiko keparahan kondisi yang mungkin terjadi saat kontak erat dengan pasien dewasa positif lainnya. Saat ini belum ada fasilitas khusus untuk anak, jadi untuk yang tidak bergejala atau ringan, rawat saja di rumah dan konsultasi dengan dokter. Pertama, pada yang tidak bergejala atau bergejala ringan, bila anak aktif masih bisa makan minum, kemudian menerapkan etika batuk, memantau gejala dan keluhan, dilakukan pemeriksaan suhu pada pagi dan malam, dan lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik. Pada saat isolasi mandiri, orang tua dapat tetap mengasuh anak yang positif. Jika ada anggota keluarga yang positif, bisa diisolasi bersama. Jika status anak dan orang tua beda status COVID, disarankan jarak tidur 2 meter dengan kasur yang terpisah, dan tentu saja berikan dukungan psikologis pada anak. Alat yang bisa disediakan di rumah pertama biasanya termometer ya untuk mengukur suhu, kemudian oximeter untuk mengukur saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Obat-obat bisa disediakan obat demam,
dan multivitamin antara lain vitamin C, vitamin D, dan zinc. Anak dan dewasa memiliki risiko yang sama untuk terkena COVID dan bisa tidak bergejala namun berada di sekitar kita. Upayakan anak-anak tidak keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak seperti untuk pemeriksaan medis. Terapkan 6M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Saat ini, Digital Clinic di Rumah Sakit Premier Jatinegara sebagai layanan telekonsultasi dihadirkan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama, baik karena COVID atau non-COVID. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat.